Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Teman-teman, insya Allah seperti biasa hari ini kita akan mengadakan kajian pada zuhur. Insya Allah hari ini akan diisi oleh Ustadz Abu Asma Andre Hafizahullah Ta'ala dengan tema tanda orang yang sukses di dalam Ramadan. Jadi tema kali ini yaitu tanda sukses di dalam Ramadan. Sebelum kajian dimulai seperti biasa, ana sampaikan buat teman-teman yang ingin istirahat, tafadhol bisa ke ruangan yang lain. Dan buat teman-teman yang ingin menyalurkan zakatnya, bisa disalurkan melalui Basnas yang akan diterima oleh saudara Baginda. Dan setelah itu info selanjutnya, insya Allah pada kajian nanti kita akan mengadakan beberapa lomba, diantaranya lomba azan, lomba tilawah, merotal Quran, dan lomba kultum. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikutan lomba bisa datang ke masjid nanti pada kajian. Demikian informasi yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fiik. Kepada Ustadz, tafadhol masykuro untuk bisa dimulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan hari ini di tanggal 18 dari bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Mei tahun 2019 Miladiah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita di kesempatan siang hari ini adalah pertemuan yang Dia Azza wa Jalla cintai, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Sebagaimana yang tadi telah dimaklumkan, di kesempatan hari ini kita akan membahas tanda kesuksesan dari seorang muslim di bulan Ramadan. Tanda kesuksesan bagi seorang muslim di bulan Ramadan. Pembahasan ini adalah pembahasan yang amat penting sekaligus berhajat untuk kita ketahui. Karena merujuk kepada apa yang terjadi pada diri kita, sebagian di antara kita mungkin sudah menjalani ibadah puasa lebih dari 20 kali, lebih dari 30 kali. Tapi kemudian ibadah puasa yang kita jalankan lebih dari 20 kali tersebut, lebih dari 30 kali tersebut, seakan-akan sedikit atau kalau tidak mau kita katakan hampir tidak membekas atas diri kita. Sebagian besar di antara kita tidak melihat perubahan yang signifikan atas ibadah puasa yang kita jalani. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji
atas siapa yang berpuasa, sudah barang tentu puasanya diiringi dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan dia menjauhkan hal-hal yang dapat merusak puasanya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ketakwaan. Permasalahan ini sangat penting. Tanda sukses di bulan Ramadan itu apa? Kalau kemudian mau kita bagi tanda sukses di bulan Ramadan berdasarkan dua pembagian, maka yang pertama mungkin tanda sukses yang bisa kita rasakan, kita lihat di dunia. Dan ini yang akan kita bahas. Karena tanda sukses yang kedua, ini sudah barang tentu sulit untuk kita lihat, tapi kita harapkan akan itu semua. Tanda sukses yang kedua, yakni tidak bisa kita lihat tapi kita harapkan, itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman dzuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung, sukses dengan sebenar-benarnya. Sudah barang tentu ini tidak mungkin kita bisa ketahui pada hari ini. Karena akhir hidup manusia, apakah dia masuk surga atau masuk neraka, adalah perkara gaib. Walaupun kita semua menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan kasih sayangnya memasukkan kita ke dalam surga. Tapi sekali lagi ini perkara yang gaib. Bagaimana tidak gaib? Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, yakni Rasul alaihi salatu wasallam bercerita tentang keadaan manusia. Mulai dari tahap penciptaan sampai tahap akhir dari perjalanan mereka, apakah di surga atau neraka. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahli jannah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amal-amal penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Faya'malu bi ahmali ahlin nar fayadkhuluha. Ketika jarak dia dengan surga hanya tinggal sejengkal, dia mengerjakan amal-amal penduduk neraka, yang dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan Rasul alaihi salatu wasallam menceritakan yang sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mala bi a'mali ahlin nar. Salah seorang di antara kalian mengerjakan amal-amal penduduk neraka hingga jarak dia dan neraka hanya tinggal sejengkal. Ketika jarak dia dengan neraka hanya tinggal sejengkal, faya'malu bi a'mali ahli jannah fayadkhuluha. Dia mengerjakan amal-amal penduduk surga, maka dia masuk ke dalam surga dengan sebab itu. Kita semua sudah barang tentu ingin berjalan di atas amal penduduk surga dan mati masuk ke dalam surga. Tidak menginginkan berjalan di atas amal penduduk surga, na'udzubillah, kemudian mati masuk neraka. Kita tidak menginginkan itu. Maka akhir hidup manusia, apakah dia berada di atas kesuksesan yakni surga atau di atas kebinasaan yakni di dalam neraka, adalah perkara gaib. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu hal yang kedua yang tidak mungkin atau sulit kita ketahui. Adapun tanda kesuksesan yang bisa atau mungkin kita ketahui, itu sebenarnya bisa kita lihat diisyaratkan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim.
bagi yang mencermati ayat-ayat tentang puasa, Al-Baqarah 183 dan seterusnya, dia akan bisa mengetahui bahwasanya pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum puasa, amal-amal apa yang harus dan semestinya dikerjakan pada saat-saat tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa dan tidak menjadi lengkap. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang faidah dan tanda-tanda keberhasilan seseorang ketika berpuasa di bulan Ramadan. Banyak mungkin kita akan bahas 5 atau 6 saja di antara tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda kesuksesan seseorang di bulan Ramadan. Banyak tanda-tandanya, tapi izinkan saya untuk membahas 5 atau 6 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, kita mulai urut dari surat Al-Baqarah ayat ke-183 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Kalau kita cermati ayat ini, ayat ke-183, khususnya penggalan terakhir dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan efek, manfaat, faidah, buah dari puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, tanda sukses seseorang di bulan Ramadan, kalau dia menegakkan puasa dengan sebenar-benarnya, dengan iman dan mengharap pahala, seperti kata Rasul alaihi salatu wassalam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dia menjalankan puasanya dengan iman. Dia menjalankan puasanya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama semisal Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, puasa yang diharapkan mendapatkan pahala adalah yang terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kedua, ketika dia mengerjakannya berdasarkan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah ibadah, khususnya puasa, yang diharapkan pahala di dalamnya. Maka kalau kita kumpulkan, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala, maka puasa yang bermanfaat adalah puasa yang dibangun di atas dasar iman dan mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. 3 syarat ini adalah 3 syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba: iman, ikhlas, dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama semisal Imam Ibn Taimiyah dalam Al-Ubudiyah. Ketika seseorang dia berpuasa ikhlas dan mengharap ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dibarengi dengan keimanan, maka puasanya dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka puasa yang memberikan manfaat, faidah bagi seorang hamba ketika membuahkan ketakwaan. Seorang hamba dalam keadaannya semakin hari semakin bertambah baik. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapa yang berpuasa maka akan dianugerahi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa seperti kata para ulama, antaj'al bainaka wa baina azabillahi wiqayatan. Takwa kata para ulama adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala suatu penghalang. Penghalang berupa apa? Penghalang berupa amal soleh. Maka takwa adalah buah dari amal soleh. Seseorang mustahil kemudian mencapai derajat ketakwaan tanpa mengerjakan amal soleh. Maka kemudian ketika seseorang berhasil sukses puasanya, maka dia akan senantiasa mengerjakan amal-amal ketaatan di dalam bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan. Saya teringat dengan sebuah ucapan yang muncul dari seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Ketika diceritakan kepada dia, ada sebagian orang yang bertakwa di bulan Ramadan saja. Ketika di luar bulan Ramadan, maka kembali keadaannya seperti sedia kala. Apa kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, bi'sal qaum allazi la ya'rifunallaha illa bi Ramadan. Mereka itu adalah seburuk-buruk kaum yang tidak mengenal Rabbnya kecuali di bulan Ramadan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang mencermati tentang faedah dari puasa Ramadan, yakni menimbulkan ketakwaan, maka dia akan mengetahui akan besarnya fadilah keutamaan dari puasa Ramadan. Karena takwa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man tadabbara mawarid taqwa fi kitabillahi azza wa jalla wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allama annaha sababa kullu khairan fid dunya wal akhirah. Siapa yang mencermati fadilah-fadilah dari takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam As-Sunnah, a'lama annaha sababa khair kullu khair fid dunya wal akhirah, maka dia akan mengetahui takwa adalah sebab seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada di antara anda yang mengatakan, bukankah iman bertambah dan berkurang? Kita jawab, iya. Di masa-masa musim-musim ketaatan seperti bulan Ramadan, kaum muslimin berlomba-lomba mengerjakan berbagai macam ketaatan. Mereka mengerjakan sholat berjamaah, mereka mengerjakan sholat tarawih, mereka sibuk membaca Al-Quranul Karim, dan aneka ragam ketaatan-ketaatan yang lain. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketaatan-ketaatan seperti itu tidak layak kemudian ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau kita mencermati ucapan Imam Fudail bin Iyad yang barusan saya sampaikan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang muslim kemudian dia bersemangat untuk terus-menerus mengerjakan amal-amal ketaatan di dalam bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan. Betul, memang Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasannya setiap amal itu ada masa melemahnya. Walikulis sarraf fatrah. Setiap masa amal itu ada masa melemahnya, atau yang biasa diistilahkan dengan futur, lemah.
Tapi Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang siapa orang-orang yang ketika futurnya masih berada di atas hidayah. Beliau mengatakan, faman fatarati ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang futurnya masih berada di atas sunnah, maka hakikatnya dia masih berada di atas hidayah. Masih terus menerus berusaha menegakkan amal-amal ibadah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya amalus saleh, amalu hasanah yuttabi'u amalus sunnah, amalu hasanatu ba'daha. Amal yang baik di antara ciri-ciri amal yang baik, maka dia akan diikuti dengan amal-amal baik yang berikutnya. Maka kalau kita ingin mengetahui apakah amal-amal baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini betul-betul baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di luar bulan Ramadan kita mengerjakan amal yang seperti apa. Mungkin inilah kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Asqalani, makna dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana Rasul mengatakan ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan, man shoma Ramadana tsumma tabau sittati ayyami minasyawal kasyamid dahar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama setahun. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ini alamat puasa seseorang di bulan Ramadan diterima, karena dia mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan beliau setelah itu menukil ucapan Ali bin Abi Thalib bahwasanya tidaklah kebaikan melainkan akan diikuti dengan kebaikan berikutnya. Itu mungkin tanda pertama. Adapun tanda yang berikutnya, apabila kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat ke-183-nya. Ayat ke-185-nya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Maka tanda sukses seseorang di bulan Ramadan adalah dia kembali akrab dengan Al-Qur'anul Karim, baik di bulan Ramadan apalagi di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menurunkan Al-Qur'an tidak di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, bulan Muharram misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih secara khusus bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yang kata para ulama turunnya sekitar tanggal 17 dari bulan Ramadan, atau ketika kemudian disandingkan dengan penanggalan Masehi tanggal 1 atau tanggal 2 April tahun 610 Masehi Miladiyah. Begitu kata para ahli sejarah, Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menurunkan Al-Qur'an di luar bulan Ramadan, tapi dia pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Qur'an pertama kali kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sebagai isyarat agar seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim, agar kemudian itu menjadi kebiasaannya di luar bulan Ramadan. Ketika kemudian menjelaskan tentang fadilah banyak membaca Al-Qur'anul Karim, para ulama semisal Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda tentang Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'anul Karim ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bahwasanya Al-Qur'anul Karim akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang rajin membacanya.
Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan li ashabihi, yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, maka tidaklah dianggap seseorang menjadi sahabat Al-Quran kalau dia hanya memperhatikan Al-Quran sesaat, 2 saat saja. Mungkin yang dimaksud sesaat, 2 saat saja, yakni di sana adalah di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan dia tidak memperhatikan Al-Quranul Karim. Maka ini adalah apa yang dikeluhkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keluhan Rasulnya dan jemaah. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah mengeluhkan umatnya dalam bentuk apapun juga. Anda bisa periksa dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah mengeluhkan umatnya dalam bentuk apapun juga. Dan beliau hanya mengeluhkan satu keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid. Apa yang dikeluhkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam? Rasul alaihi salatu wassalam mengeluhkan, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak mereka pedulikan. Ini keluhan Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam hanya mengeluhkan satu perkara ini kepada Rabbnya tentang umatnya. Bahwasanya umatnya ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak mereka acuhkan. Maka jangan sampai kita termaksud orang yang dikeluhkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada Rabb azza wa jalla. Hendaklah seorang muslim bersemangat bersungguh-sungguh untuk dia semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Iya. Baik di dalam bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan. Maka tinggal kita lihat tanda kesuksesan kita di bulan Ramadan ini, apakah kita semakin dekat dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala di luar bulan Ramadan? Atau jangan-jangan kita mengulangi sekali lagi kegagalan kita di tahun-tahun kemarin pada bulan Ramadan? Di awal saya telah sebutkan, mungkin ada di antara kita yang telah berpuasa 20, 30, 40 kali sepanjang umur kita. Mungkin kita mulai berpuasa di tahun ke-7 dari kelahiran kita, tahun ke-10 dari kelahiran kita. Lalu apa efek puasa pada diri kita? Jangan kita mengulangi kegagalan-kegagalan demi kegagalan-kegagalan yang selainnya dan seterusnya. Maka senantiasa kemudian datang sebuah pertanyaan yang menarik. Kaum muslimin di Indonesia jumlahnya sekian banyak, yakni sekian puluh persen, mayoritas. Tapi kenapa kemudian setelah itu kaum muslimin di Indonesia sebagaimana yang dimaklumi, mereka terjebak, terjatuh dalam berbagai macam pekerjaan keji dan mungkar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Apa yang salah? Apakah salah salatnya? Apakah salah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah yang salah adalah seorang hamba yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya dia mengerjakan sholat, yang dengan sebab itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Maka jawabannya sudah barang tentu yang terakhir. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita termaksud orang yang diadukan oleh Rasul kita, yang mana Rasul kita alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Rabbnya, inna hadza qaum, bahwasanya kaumku ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak mereka acuhkan. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah.
Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin tanda yang kedua bahwasanya semakin mendekatkan diri seorang hamba dengan Al-Quranul Karim, karam Rabbnya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin tanda keberhasilan, kesuksesan seseorang di bulan Ramadan adalah dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia, apalagi seorang muslim, ketika ditanya kepada dirinya, apakah engkau mencintai Allah? Maka saya rasa manusia, apalagi muslim yang berakal, tidak akan mungkin dia berani-beraninya mengatakan saya tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengatakan saya tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda seseorang itu beriman adalah dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini akan menambah kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari apa? Kalau kita cermati, merujuk kepada usia saya yang sudah 40 tahun lebih ini, maka saya sudah 30 tahun, 30 kali bahkan lebih berpuasa di bulan Ramadan. Harusnya kemudian setelah kita mengerjakan amal-amal ketaatan, maka akan menimbulkan kecintaan yang bertambah, karena ketaatan itu menambah keimanan. Bukankah begitu? Kesepakatan ulama ahlu sunnati wal jamaah ketika mereka mendefinisikan keimanan, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ketika seseorang berbuat ketaatan di bulan Ramadan, maka imannya akan semakin bertambah. Ketika imannya semakin bertambah, allazina amanu asyadda hubbalillah, maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ketika seseorang bertanya kepada Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Utsman bin Affan, apa tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena semuanya akan mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanda seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maka kata Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dia akan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni." Katakanlah andai kata kalian mengaku cinta kepadaku, maka ikutilah Rasul. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Maka kalau kita perhatikan silang demi silang ini, maka kita akan mengetahui bahwasanya tanda kesuksesan seseorang di dalam puasa Ramadan, bulan Ramadan adalah dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu akan berkonsekuensi atas sebuah amal yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanannya, berkonsekuensi amal, menambah kecintaannya, dan seterusnya. Siklus berputar. Tidak berhenti di satu titik. Belum lagi kalau kita cermati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan wa antumul fuqara, kalian itu adalah fakir miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwasanya Dia adalah yang maha kaya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang maha kuat
lagi maha kokoh kekuatannya. Menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara kekuatan dengan kekokohan. Karena makhluk mungkin kuat, tetapi akan berkurang kekokohannya dengan satu dan lain hal. Anda yang merasakan kekuatan, kesehatan, kebugaran tubuh pada hari ini, maka tinggal tunggu 10-20 tahun yang akan datang. Kira-kira bagaimana rasa tubuh Anda? Bangunan sekuat apapun, jembatan sehebat apapun, ya, ada itu yang namanya koefisien penurunan dari bangunan-bangunan tanah. Saya tinggal di daerah Cilengsi. Ada sebuah jembatan flyover. Saya tanya kepada arsitek-arsitek, insinyur-insinyur, antum ini ngapain? Ngukur-ngukur di bawah jembatan itu. Saya pengen tahu mereka ngapain ngukur-ngukur di bawah jembatan itu. Mereka berkata kepada saya, Pak, kita sedang mengukur. Apa yang diukur? Saya pikir ngapain jembatan diukur? Mereka mengatakan kita mengukur koefisien penurunan tanah. Apa itu kata saya? Ini jembatan Pak, setiap hari dilalui oleh mobil sekian ribu, beratnya sekian puluh ton. Kemudian di sini air menggerus tanah, pondasi, dia ada koefisien penurunan. Sehingga kemudian mesti dikuatkan, mesti macam-macam mereka mengucapkannya dan saya dengarkan itu. Jembatan yang sedemikian kokoh, ada koefisien penurunan tanah. Iya, saya nggak pandai dalam masalah begituan. Banyak yang saya nggak paham, salah satunya itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara quwwah dengan al-matin, bahwasanya Dia maha kokoh, Dia maha perkasa, tidak tergoyahkan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk dari pemahaman Dzul Quwwatil Matin, maha kuat dan kokoh kekuasaannya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama semisal Syekh Abdul Razzaq dalam Fiqh Asma'il Husna, beliau mengatakan andai kata, ini diandaikan manusia, seluruh manusia dalam keadaan sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seluruh manusia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun juga. Andai kata seluruh manusia pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan, maka tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap raja di raja. Kekuasaannya tidak kurang sedikit pun juga dengan sebab matinya seluruh makhluk di muka bumi. Coba Anda perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merugi apabila kita mati. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki taubat kita. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah yafrahu yaqbalu taubati abna Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha gembira menerima taubatnya anak Adam. Maka ketika seorang hamba mencermati perkara ini, insyaallah Ta'ala akan menambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh akan dirinya, tidak butuh akan ketaatannya, tidak merugi kalau dia bermaksiat, tidak kehilangan apapun ketika dia mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan izin kepada kita sekali lagi di tahun 1440 Hijriah ini hidup menjalani puasa di bulan Ramadan, menjumpai bulan yang sedemikian mulianya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sia-siakan. Hendaklah Anda mencermati ayat-ayat terakhir dari surat Al-Mu'minun, ayat ke-90 sampai dengan ayat yang ke-100, tentang permintaan orang-orang yang telah mati.
Orang-orang yang telah mati ini mengatakan kepada Rabb Azza wa Jalla, qala rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan kami ke muka bumi. Kembalikan kami ke muka bumi. Ini menunjukkan mereka telah mati. Mereka tidak lagi berada di muka bumi. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan ke muka bumi. Apa tujuan mereka meminta dikembalikan ke muka bumi? Apakah tujuannya untuk berpesiar sekali lagi? Apakah tujuannya untuk wisata kuliner sekali lagi? Apakah tujuannya untuk ini dan itu sekali lagi? Tidak. Dia mengatakan apa? La amala salihah lima taraktuh. Agar aku bisa mengerjakan sebuah amal soleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Tapi sebagaimana dimaklumi, orang yang telah mati tidak akan mungkin kembali lagi ke muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kala bal huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, sekali-kali tidak. Di belakang orang yang telah mati ini kami tegakkan barzah sampai hari kebangkitan. Manfaatkan. Bisa jadi ini ibadah Ramadan terakhir kita. Jangan menganggap bahwasanya kita masih muda, mati belakangan. Karena usia tidak mengenal apakah dia masih muda atau telah tua. Saya punya santri usia 13 tahun di rumah Tafid Al-Jazari, Pulau Asem. Mungkin ada di antara Anda yang tinggal di daerah Pulau Asem, Rawamangun, Kampung Jati. Saya punya santri usia 13 tahun, Siti Adinda, SMP, di rumah Tafid Al-Jazari. Satu hari sebelum bulan Ramadan, kami yakni mendapatkan kabar dia meninggal usia 13 tahun. Satu hari sebelum Ramadan, tanggal 5 Mei, yang esoknya Senin, kita berpuasa. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, cermati keadaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita sampai hari ini, memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk memperbaiki diri. Dan manusia yang selamat, manusia yang sukses adalah yang mati di atas kebaikan, berujung di atas kebaikan. Itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa tadi kita merencanakan ada 5 atau 6, tapi saya baru sampaikan 3. Adapun yang selainnya mungkin Anda bisa lihat di sebuah makalah yang telah saya susun dan telah saya selesaikan penulisannya kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, yang saya berjudul Faidah-Faidah dari Bulan Ramadan. Faidah-Faidah dari Bulan Ramadan. Di dalam makalah ini saya turunkan ada 70 faedah dari bulan Ramadan. 70 itu bukan merupakan sebuah pembatasan, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya. Pembahasan tadi, materi tadi, sebagiannya saya ambil di sini. Ya, adapun bagi Anda yang hendak memiliki makalah ini dalam format PDF, saya punya linknya, telah saya unggah di akun resmi arsip saya. Mungkin ba'da ini setelah kita ta'lim, Anda bisa minta tautannya kepada saya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.